Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Anissa, Stambuk 2018-30-150 dari kelas F mata kuliah Seminar Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final saya, yaitu review jurnal dengan judul jurnal yaitu Permintaan Investor dan Karakteristik Keuangan terhadap Keputusan Pembayaran Dividen. Review jurnal. Yang pertama, judul jurnal yaitu Permintaan Investor dan Karakteristik Keuangan terhadap Keputusan Pembayaran Dividen. Selanjutnya, tahun jurnal yaitu volume 12 nomor 2 November 2020 dengan ISSN 20858698 dan EISSN yaitu 25984977. Penulis yang pertama Imelia Coralina Teja, yang kedua Tarsisius Renal Suganda, yang ketiga Fitri Oktariani. Publikasi oleh Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Reviewer oleh Fira Anissa dan tanggal review yaitu 26 Juni 2021. Latar belakang. Tujuan investor dalam menginvestasikan modalnya adalah menghasilkan pendapatan atau tingkat kembalian investasi atau return. Menurut Rahmawati et al. 2014, return yang akan didapatkan oleh investor salah satunya adalah dividen, yang merupakan laba usaha yang diperoleh dan diberikan perusahaan kepada investor sebagai imbalan atas kesediaan investor untuk menanamkan hartanya pada perusahaan tersebut. Menurut Rudianto 2012, kebijakan pembayaran dividen memiliki dampak terhadap pemegang saham dan perusahaan yang membagikan dividen. Menurut Sugesta tahun 2017, penentuan kebijakan dividen dipengaruhi juga oleh karakteristik keuangan seperti free cash flow, profitabilitas, dan leverage. Teori mengenai kebijakan dividen terus mengalami perkembangan, dan salah satunya adalah teori Catering Dividend atau Catering Theory of Dividend. Teori ini merupakan pengembangan asumsi dari teori irrelevansi dividen yang dikemukakan oleh Miller dan Modigliani tahun 1961. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan didorong oleh permintaan investor terhadap pembayaran dividen, sehingga manajemen perusahaan akan melayani investor dengan membayar dividen ketika premi dividen tinggi. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Fatmawati dan Ahmad tahun 2017. Dalam penelitian ini, variabel yaitu insentif catering dapat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen di Indonesia. Perusahaan manufaktur dijadikan sebagai sampel karena sebanyak 41% perusahaan yang bergabung dalam Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan manufaktur, yang secara lebih dalam diketahui bahwa perusahaan di sektor ini seringkali membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah teori catering telah diterapkan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan permintaan investor sebagai proksinya. Free cash flow diproksikan dengan arus kas dari operasi dikurangi dengan belanja modal, dan profitabilitas diproksikan dengan return on equity atau ROE, dan leverage diproksikan dengan debt to equity ratio atau DER. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji prediksi teori catering dividen dan karakteristik keuangan yang memiliki pengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan dalam membagikan dividen. Selanjutnya teori. Yang pertama, tujuan investor dalam menginvestasikan modalnya adalah menghasilkan pendapatan dan tingkat kembalian investasi atau return, menurut Rahmawati et al. Tahun 2014. Yang kedua, teori catering atau Catering Theory of Dividend menjelaskan bahwa keputusan perusahaan dalam membayar dividennya didorong oleh permintaan investor. Perusahaan membayarkan dividen ketika investor menempatkan premi pada perusahaan yang membayar dividen atau payers, dan menghilangkan dividen ketika investor menunjukkan preferensi pada perusahaan yang tidak membayar dividen atau non-payers, menurut Becker dan Wurkler tahun 2004.
Selanjutnya, dividen merupakan pembagian laba atau keuntungan yang dilakukan oleh suatu perseroan kepada pemegang saham atas keuntungan yang diperoleh perusahaan, menurut Halim 2015. Selanjutnya, kebijakan dividen merupakan peluang tentang berapa besar laba yang diperoleh dalam suatu periode akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan akan ditahan dalam bentuk laba ditahan, menurut Halim 2015. Dan menurut Sugesta tahun 2017, penentuan kebijakan dividen dipengaruhi juga oleh karakteristik keuangan seperti free cash flow, profitabilitas, dan leverage. Berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis 1, yaitu permintaan investor berpengaruh positif terhadap keputusan pembayaran dividen. Hipotesis 2, yaitu free cash flow berpengaruh positif terhadap keputusan pembayaran dividen. Hipotesis 3, yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan pembayaran dividen. Dan hipotesis keempat, yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap keputusan pembayaran dividen. Populasi sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dan data saham yang lengkap serta menyajikan informasi yang ingin digunakan dalam penelitian ini selama tahun periode 2014 sampai dengan tahun 2018. Selanjutnya, metode. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang bermakna bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencoba melakukan pengukuran akurat terhadap sesuatu, menurut Cooper dan Schindler tahun 2014, dan menurut Ulber tahun 2015, penelitian dengan bentuk hubungan kausalitas menjelaskan pengaruh perubahan variasi nilai dalam suatu variabel terhadap perubahan variasi nilai variabel lain. Selanjutnya, hasil. Berdasarkan hasil pengujian keempat hipotesis tersebut, maka diperoleh hasil yaitu 1. Permintaan investor berpengaruh terhadap keputusan pembayaran dividen, yang berarti bahwa permintaan investor dapat mempengaruhi keputusan pembayaran dividen yang ditentukan oleh perusahaan. 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa free cash flow berpengaruh secara positif terhadap keputusan dividen. Ketiga, hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan proxy return on equity atau ROE tidak berpengaruh terhadap keputusan pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, berdasarkan hasil pengujian, leverage terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan pembayaran dividen. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa catering teori mampu mempengaruhi keputusan perusahaan dalam membagikan atau membayarkan dividen. Hal ini bermakna bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mempertimbangkan permintaan investor dalam keputusan pembayaran dividennya. Sehingga dalam penelitian ini, teori catering terbukti, yaitu bahwa kebijakan pembagian dividen perusahaan ternyata didorong oleh permintaan investor, sehingga pihak manajemen perusahaan akan memperhatikan permintaan investor tersebut dengan melakukan pembagian atau pembayaran dividen ketika premi dividen tinggi. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal yang pertama, judul jurnal sudah konsisten dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, alur penelitian sudah mengikuti alur penelitian sesuai dengan kaidah. Yang ketiga, jurnal ini memberikan penjelasan yang jelas dan mudah untuk dipahami. Dan selanjutnya, kekurangan jurnal, di mana dalam jurnal ini tidak menyebutkan jumlah sampel yang ingin diambil atau yang ingin diteliti, hanya menyebutkan kriteria sampelnya saja. Demikian presentasi hasil review jurnal dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.